Istilah sekte atau bidat berasal dari kata Yunani hairesis yang berarti memilih. Sekte atau bidat memiliki makna perlawanan terhadap pendapat atau otoritas yang berlaku. Istilah bidat hanya muncul sekali dalam Perjanjian Baru, Titus 3 ayat 10, dan berarti sektarian dan bukan orang yang berada dalam kesalahan. Seiring berjalannya waktu, bidat didefinisikan sebagai kesalahan dalam menjalankan agama yang secara sengaja dan terus-menerus yang bertentangan dengan kebenaran yang sudah didefinisikan dan dinyatakan oleh gereja dengan cara yang otoritatif. Dan berikut fakta Alkitab tentang ajaran sesat jelang kiamat. Abad kedua hingga ketiga, sejumlah besar sekte Kristen mulai bermunculan. Beberapa sekte memiliki penafsiran kitab suci yang berbeda dengan penafsiran gereja mula-mula. Mereka diantaranya adalah kaum Ebionit, dari kata Ibrani yang berarti miskin atau rendah hati, menganggap diri mereka sebagai pengikut sejati Kristus dan murid-muridnya yang miskin. Mereka percaya bahwa Yesus hanya seorang manusia, seorang nabi, juru bicara Tuhan. Tapi kaum Ebionit menganggap Paulus sebagai seorang bidah, karena ia tidak mewajibkan orang non-Yahudi untuk menaati hukum Taurat. Kaum Elkasa, sekitar tahun 220 Masehi, seorang Surya bernama Alsibiades dari Apamea. Ia membawa kitab Elkasa atau kekuatan tersembunyi ke Roma. Alsibiades menyatakan bahwa kitab Elkasa telah turun dari surga sekitar tahun 101 Masehi. Kaum Elkasa menggambarkan Kristus sebagai malaikat yang berinkarnasi dalam tubuh manusia. Mereka mencampurkan unsur-unsur keyakinan kuno dengan ide-ide Yahudi Kristen dan berfokus pada astronomi dan sihir. Kaum Nikolaus, didirikan oleh Nikolaus yang berasal dari Antioquia. Dia salah satu dari 7 diaken yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 6. Ajaran dasar mereka adalah penyaliban daging. Namun, untuk mengetahui bagaimana menyalibkan daging, seseorang harus terlebih dahulu memanjakan daging dengan segala hawa nafsu dan gairahnya. Penafsiran Alkitab secara kontroversial terus berlangsung hingga abad ke-20. Banyak bermunculan tokoh-tokoh dengan ajaran-ajaran yang membelokkan kebenaran firman Tuhan. Di antaranya, Children of God, didirikan oleh seorang pendeta bernama David Brandberg 1914 sampai 1994. COG menerapkan ajaran seksual sharing di mana para anggota komunitas ini bebas melakukan hubungan seksual dengan sesama anggota, sekalipun hubungan pernikahan tetap diakui. Belakangan, David sendiri tak hanya menikahi satu orang wanita, tetapi juga wanita-wanita cantik lainnya. COG menerapkan hukum kasih secara serampangan dan menurut penafsiran sendiri. Mereka percaya bahwa hubungan heteroseksual antara orang yang dianggap dewasa secara hukum dan sama-sama suka adalah suatu mujizat murni dan alamiah ciptaan Tuhan dan diizinkan menurut kitab suci. Oleh karena itu, para anggota dewasa boleh berhubungan seks dengan sesama anggota dewasa yang berlawanan jenis. Remaja di atas usia 16 tahun juga diizinkan berhubungan seks dengan remaja yang seusia mereka. Hubungan seks antara anak-anak dan orang dewasa dilarang keras. Para anggota keluarga sangat dianjurkan untuk berhubungan seks dengan anggota manapun yang mungkin membutuhkan. Hal ini disebut berbagi atau hubungan seks pengorbanan. David Koresh, yang memiliki nama asli Vernon Howell, bergabung dengan kelompok keagamaan Branch Davidian tahun 1980-an. Koresh memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin di Branch Davidian. Ketika ia bergabung dengan Branch Davidian di Waco, Texas, dia berselingkuh dengan seorang yang disebut nabi perempuan dari sekte tersebut, Louis Roden. Dan pada tahun 1984, dia menikahi seorang wanita muda bernama Rachel Jones yang berusia 14 tahun, yang kemudian dikaruniai 3 orang anak. David Koresh setelah menjadi pemimpin mengklaim bahwa ia telah memecahkan kode 7 materai dalam kitab Wahyu, yang meramalkan peristiwa-peristiwa yang mengarah pada kiamat. Dia mengatakan kepada para pengikutnya bahwa Tuhan menghendaki kaum Davidian untuk membangun tentara Tuhan. Untuk itu mereka mulai menimbun senjata. Pada tanggal 28 Februari 1993, Biro Alkohol, Tembakau, dan Senjata Api Federal atau BATF menyerbu kompleks Gunung Karmel, markas Branch Davidian di Waco, Texas. Pengepungan berakhir setelah FBI mengerahkan serangan tank dan gas air mata pada 19 April 1993. Pengepungan 51 hari itu menewaskan lebih dari puluhan orang, termasuk David Koresh yang ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala. Shincheonji atau disingkat SCJ melakukan praktek peribadahan Kristen dengan pemahaman tersendiri di Korea Selatan. Nama resmi ini adalah Gereja Yesus Shincheonji dan didirikan oleh Lee Man-hee pada tahun 1980-an. Kata Shincheonji sendiri
merupakan kombinasi dari bahasa Korea yang bermakna baru, surga dan bumi. Lee Man-hee mengatakan bahwa dia abadi dan bahwa keselamatan membutuhkan iman kepadanya dan bukan kepada Yesus Kristus. Selain itu, Lee adalah satu-satunya manusia yang memiliki karunia rohani untuk menafsirkan Alkitab dengan benar. Jadi bagaimana menurut Anda tentang ajaran sesat? Apakah Anda mempunyai pengalaman bertemu dengan penganut sekte atau bidat? Berikan pendapat Anda di komentar ya.